secara medisnya atau Oke. secara penjelasan dari dokter, erosi gigi itu seperti apa? Terkikisnya lapisan keras gigi, yaitu enamel, karena bahan asam gitu. Entah dia bisa dari abrasi juga bisa, atrisi juga bisa, afraksi juga bisa. Penyebab bisa terjadi erosi gigi itu sebenarnya kenapa? Halo Sobat Pandawa, kembali lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai permasalahan, berbagai topik, dan juga berbagai treatment terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode kali ini yang akan kita bahas itu terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, yaitu mengenai erosi gigi. Dan tentunya untuk membahas erosi gigi saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh dokter kami, yaitu Dr. Reza. Ya. Halo dok. Halo. Kita tanya-tanya lagi nih dok. Oke, aman. Terkait dengan erosi gigi. Oke. Sebetulnya kalau yang sederhananya ingin saya tanyakan secara medisnya atau secara penjelasan dari dokter, erosi gigi itu seperti apa? Terkikisnya lapisan keras gigi, yaitu enamel, karena bahan asam gitu. Entah dia dari makanan asam, vitamin C, atau emang dia karena naiknya asam lambung ke mulut gitu. Jadi dia terkikis lapisannya. Jadi sekeras apapun lapisan jaringan keras di badan, kalau misalnya dia kena asam, dia biasanya terkikis. Jadi dia lembek. Gitu. Dia. Oke, ini sebelum membahas lebih jauh, dan kita pasti banyak ya dok ya membahas terkait dengan erosi gigi di masyarakat atau di luar sana. Apalagi masyarakat awam yang tidak tahu kesehatan gigi, yang tidak teredukasi juga. Dan ini terkait dengan mitos dan faktanya erosi gigi. Dan di mitos fakta yang pertama yaitu katanya gigi terasa ngilu itu pasti karena gigi berlubang. Mitos atau fakta? Mitos. Belum tentu semua rasa ngilu disebabkan karena gigi berlubang. Gitu. Bisa juga tadi karena erosi gigi bisa jadi, entah dia bisa dari abrasi juga bisa, atrisi juga bisa, afraksi juga bisa. Nah, nanti kita mungkin selanjutnya bakal bahas salah satu dari itu. Nah, ini katanya gini. Yang selanjutnya, minum air lemon tiap pagi itu katanya bisa membuat gigi terkikis. Fakta. Karena mungkin dia kandungan asamnya atau vitamin C-nya emang terlalu tinggi gitu. Jadi segala sesuatu sebenarnya kan vitamin C bagus mas buat badan kita. Tapi kalau porsinya dia emang terlalu banyak, segala sesuatu yang emang porsinya terlalu banyak atau dia berlebih, pasti ada efek jeleknya gitu. Emang harusnya ya sekedarnya gitu. Jangan terlalu ya. Iya, pokoknya yang terlalu biasanya efeknya Oke, ini yang selanjutnya katanya setelah makan atau minum asam langsung sikat gigi itu bagus. Mitos atau mitos. Harusnya ada jeda waktunya, mas dia. Jadi sikat gigi pagi pun kan dia emang harusnya kita sarapan, jeda 20 menit atau 30 menit baru kita sikat gigi. Karena kalau dia misalnya langsung kondisi mulut kita masih asam, nah itu malah bisa ngakibatin berarti bukan bangun tidur sikat gigi. Dia kalau bangun tidur, kita baru habis bangun tidur, badan kan butuh diadaptasi lagi. Nah, seperti itu. Dia nggak semerta langsung dia dari kita bangun, langsung dia adaptasi. Perlu waktunya juga. Makanya kita pas kayak gitu harus ada jeda waktunya baru. Gitu. Paling jeda 25 menit sampai setengah jaman lah. Tapi paling aman bisa 40 menit. Tuh, makanya pas pagi kita habis sarapan, diam dulu. Kalau orang biasanya ngerokok ya, itu juga bikin panas kan gigi juga gitu. Makanya dia ada jedanya, habis itu baru kita bersihin. Tapi yang nolong biasanya kalau habis konsumsi atau makanan yang asam atau dia soda kayak gitu, paling nolong banget itu kita kumur atau enggak minum air putih. Itu enggak langsung bikin kita enggak kena, tapi itu ngurangin dan memperkecil presentasi kita enggak kena. Ada lagi katanya erosi gigi bisa disembuhkan dengan obat kumur. Mitos fakta? Mitos. Biasanya erosi gigi, dia kan secara sistemnya gini aja mas. Dia kan lapisannya terkikis. Kalau dia misal udah ada gejala kayak gitu, harusnya kita lapisin dia lagi. Bukan malah dikasih larutan. Dia cuma ngurangin paling
bakterinya aja, tapi lapisannya kan nggak bisa balik gitu. Makanya kalau misalnya gitu ya. Kalau dia misalnya mungkin dia masih muda, di peralihan dari gigi sulung ke gigi permanen mungkin masih bisa karena dia giginya kan langsung baru. Tapi kalau misalnya dia udah gigi permanen dan udah kekikis ya harus kita lapisin lagi gitu. Makanya nanti treatmentnya gitu. Oke, ini tadi kan sudah jelas nih dok. Tadi yang istilahnya yang di masyarakat yang kemudian kita belokin lebih lurus lagi. Terkait dengan erosi gigi dan faktanya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, penyebab bisa terjadi erosi gigi itu sebenarnya kenapa? Selain karena lapisan yang menipis. Ya, jadi penyebab utamanya itu sebenarnya karena dia terpapar asam, maksudnya. Either dia dari bahan makanan atau vitamin C, ataupun bahan kimia yang mengandung kadarnya terlalu asam. Jadi dia ngikis, dia lama-lama kelamaan. Dia bukan langsung tiba-tiba dia ada makanan atau bahan yang mengandung asam minum saat itu juga terus dia langsung terkena. Enggak, dia prosesnya emang berakumulasi. Jadi dia sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun baru dia. Biasanya kayak gitu. Kecuali kalau giginya emang dia rapuh gitu. Bisa juga ada satu kasus dia dari awal ibu ngandung terus tiba-tiba pas dia lagi ngandung ibunya konsumsi obat tetrasiklin gitu. Itu obat tetrasiklin itu dia biasanya kalau ke anak misalnya ibunya pas dia mengandung dia konsumsi itu khas banget mas dia. Ke anaknya itu biasanya dia langsung giginya lebih kuning sama lapisan enamelnya lebih tipis. Makanya dia kalau misalnya udah kayak gitu dia kan jadi faktor genetik tuh dia. Kalau udah kayak gitu anaknya udah pasti rentan banget kena erosi gigi kayak gitu. Jangankan dia minum yang asam atau yang dingin, dia minum biasanya bisa ngilu gitu. Ada beberapa banyak faktor tapi emang biasanya kebanyakan dari situ. Bisa juga karena dia mungkin ada penyakit asam lambungnya pas lagi naik, bisa juga kayak berkali-kali kayak gitu. Dia. Berarti bukan faktor makanan aja ya? Bukan faktor makanan aja, benar gitu ya. Lalu ketika sudah atau bahkan belum terjadi, cara mencegahnya seperti apa? Cara mencegahnya minimal kayak tadi mas yang tadi saya sebutin, kalau ada konsumsi atau pokoknya habis mengkonsumsi atau makan yang mengandung asam, paling minimal kumur air putih lebih bagus dibanding pakai obat kumur atau apa gitu. Oke, dan terakhir nih untuk pencegahannya, barangkali dari dokter ada tips khusus terkait dengan erosi gigi? Oke, jadi tipsnya mungkin pas pagi kalau kita habis makan atau sarapan, tunggu jeda dulu, habis itu baru kita sikat gigi. Dan minimal banget kita 2 kali sehari, itu paling minimal banget, golden SOP-nya udah paling minimal tuh. Sikat gigi 2 kali sehari, cara nyikatnya disesuaiin, jangan asal-asalan, jangan tiba-tiba udah sikat gigi, yang penting kita sikat kenceng. Belum tentu bersih, belum tentu cocok juga buat kondisi mulutnya. Itu sama biasa 6 bulan sekali cek ke dokter gigi. Wajib ketemu dokter Reza? Wajib, iya. Ke klinik utama Bandung udah pasti dia. Ada tanda-tandanya langsung kita benar. Gitu. Cukup dong? Cukup. Oke, Sobat Pandawa, tadi sudah jelas sekali terkait dengan erosi gigi dan tentunya kita masih banyak pembahasan-pembahasan lainnya di episode-episode selanjutnya. Makanya jangan kemana-mana, Sobat Pandawa, tetap stay tune terus di YouTube Official Klinik Utama Pandawa. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share karena supaya YouTube Official Klinik Utama Pandawa dan podcast Tanya Dok semakin oke lagi. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan terkait kesehatan gigi dan mulut atau pertanyaan atau penyakit atau permasalahan lainnya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya Ditya Ananda. Saya Dr. Reza. Pamit undur diri. Terima kasih. See you the next episode. Bye-bye. Bye-bye.